Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Suwanta selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Kerangan. Yang saya hormati Bapak-bapak dari semua ranting di cabang Kerangan. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah bisa datang sesuai dengan rencana kita. Mudah-mudahan kita datang di tempat ini senantiasa membawa barokah, membawa kebaikan yang tentulah kita harapannya amalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta selawat semoga kita aturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dan memberikan contoh kepada kita. Dan alhamdulillah kita rasanya harus banyak berterima kasih di mana apa yang disampaikan sampai pada kita dan kita sadar dengan sepenuhnya bahwa contoh dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW dapat memberi kebaikan kepada kita, kebaikan kita sendiri dan tentulah kebaikan pada semua yang kenal kita. Mudah-mudahan kita hidup ini selalu bermanfaat sehingga kita dengan ittiba Rasulullah tidak henti-hentinya kita selalu menyampaikan salam serta selawatnya. Jika ada orang lain menyampaikan selawat, tentulah kita mengucapkan Allahumma sholli alaihi atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Maka ucapan itu kita selalu teringat bahwa perjuangan Rasulullah SAW untuk memberikan contoh yang terbaik. Maka pantaslah kita selalu membuka dan kita belajar bagaimana Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah merekam banyak hari ini seperti contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta tentang penghuni neraka. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ayat ini menandakan satu tanda yang begitu indah, di mana nanti kita disuruh membedakan mana itu basiran, mana itu nadhira. Dalam hal ini riwayat Ibnu Abbas menyampaikan bahwa basiran wa nadhiran itu adalah secara letterlek surga dan neraka. Kita sekarang berada di antara itu. Belum jelas
Apakah kita itu sebagai penduduk surga? Insya Allah. Biarpun belum jelas, insya Allah. Sudah nyicil ayam. Dimana kalau kita berucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu jelas-jelas sudah ada tiket ke surga. Tapi persoalannya, berapakah lamakah kita akan sampai ke surga? Pertanyaan itulah yang perlu kita jawab dengan ikhtiar sekuat tenaga untuk nyicil mendekati daripada apa yang dimaui ayat ini. Bahwa kita mengikuti basiran wa nadhiran, itu jelas-jelas kita memang selalu koreksi, selalu melihat apa yang sudah kita kerjakan itu masuk pada nilai yang orang bahagia, sebagai diberi peringatan untuk kebahagiaan, dan sebagai peringatan orang yang nanti akan memberi ataupun mendapatkan satu balasan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Rasulullah memang diutus hanya dua ini, di lainnya tidak. Dan yang lebih diperhatikan lagi, Nabi tidak akan ditanya an ashabil jahim, dari penduduk neraka jahim. Maka ini penting bahwa Nabi Muhammad itu memang satu teladan yang tidak ada bandingannya. Maka dalam hal ini kita gampangannya sok-sok hanya tidak berbuat apa-apa terus ada syafaat gitu saja. Syafaat kepada Rasul yang diberi contoh dan kita tiru, itulah syafaatnya kalau kita yakin demikian. Karena memang tidak ditanya kepada apa yang dibuat oleh umatnya, tidak ada pertanggungjawaban bahwa nanti masuk neraka itu nanti nyalakan Nabi Muhammad, ataupun kita nanti masuk surga itu nanti kita harus memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad, tidak juga. Tidak ada keterangan seperti itu, insya Allah. Cuma kita harus pahami, kita benar-benar ikhtiar untuk memilih mana itu yang langkah untuk bahagia, langkah itu untuk yang sengsara. Karena memang kita sudah dilengkapi pirantinya. Kita itu sering kita sebut bahwa ada 3 unsur yang pokok, yaitu ada materi, kita itu kemudian ada ruang, ada waktu. Itulah yang saya sebut bahwa kita meniru itu ada kemampuan diri kita yang dititipkan oleh Allah, seberapa kemampuan itu. Ya kalau kita berlayar, mungkin berlayar dengan harta melalui infak, berlayar dengan kesempatan ini, ada waktu, kesempatan di ruang ini kita gunakan maksimal, berzikir pada Allah SWT yang dalam hal ini diprogramkan oleh pimpinan cabang. Itu ada tausiah agar merasa bahwa kita itu hamba Allah yang sedang duduk di antara basiran dan nadhiran. Begitu nggak terasa kita sampai kapan kita akan ke sana. Jelas hal demikian kita koreksi diri kita. Maka 3 unsur ini kita pegang. Mesti ada materi, harus kita munculkan materi itu. Bahwa memang ketergantungan, ada hal yang memang kita berikhtiar, ada kotak keliling, mungkin juga perlu mengeluarkan kadang-kadang saking sopannya kopiah. Jadi tidak kopiahnya siapa, mudah-mudahan kopiahnya masuk surga bersama yang pakai gitu. Ya, itu kopiahnya Pak Paiman itu untuk meletakkan uang itu. Mudah-mudahan uang panjenengan disaksikan dengan kopiahnya Pak Paiman, bahwa ini betul-betul ikhlas dan dibantu oleh Pak Paiman, ada keikhlasan. Biarpun dilatih dari angka yang terkecil, nggak usah yang kayak besar lah. Nanti enggak, kalau nggak latihan itu nanti umum. Kalau syukur-syukur besar sudah langsung ikhlas. Kecil ikhlas. Nah, yang mau kecil apalagi nggak memberi, ikhlas. Ya. Maka basiran wa nadhiran kita kejar betul-betul nilai kita yang sudah diberi peluang oleh Allah, ada materi, ada ruang, ada waktu. Waktu sudah diberi oleh Allah, ruang sudah diberi oleh Allah, kesempatan ada waktu, kemudian ada materi. Materinya adalah kemampuan kita, otak kita dan akal kita, rasa kita, nurani kita bisa merasakan layak tidak hadir. Kadang-kala sudah nyiapkan. Kayak saya kemarin mumpung di Swasta di bulan jadwalnya Senin.
Itu memang kemampuannya masing-masing. Ada hal-hal yang tertentu kita berikhtiar, ternyata ada contoh mempong berikhtiar mau ceramah yang suaranya nggak sampai, misalkan jatuh di saya seperti itu. Enak-enaknya saya butuhkan kok diberi nggak ada suara, misalkan kita alhamdulillah hari ini ya sebenarnya seperti ini. Dan kebetulan tadi baru ngoceh di Dr. Sutomo saat jam setengah seperti itu. Yes, pokoknya kesempatan itu saya memanfaatkan, alhamdulillah. Ternyata Allah memberi semuanya. Maka itu 3 hal: materi, ruang. Kalau kita diberi waktu lupa, maka mestinya kita akan membaca surat yang ada hubungannya waktu. Kenapa waktu itu? Minimal wal asri kan gitu. Ditanyakan mesti rafiqul sri. Padahal semuanya. Hanya istisna illah. Illah itu menunjukkan istisna dari rangkaian semuanya. Itu pun tidak banyak orang yang masuk di illah itu. Yang banyak-banyak mesti lafi khusrin. Nah, kita dipilih oleh Allah untuk memilih, yaitu illal ladina amanu wa amilus sholihat. Soal waktu seperti itu. Soal ruang kita diberi kesempatan, ruang harta, ruang pikiran kita diberi kemampuan, ada kesempatan dan seterusnya. Pernahkah kita untuk cinta Allah, kita ketemu Allah yang sering? Pernahkah kita sudah diberi Quran? Pernahkah kita membaca? Gak malukah kita itu sampai hari ini terus gak tahu kabar di Al-Quran itu apa? Apalagi disenangi kalau ada orang baca di akhir surat mesti bilang Allah gitu ya. Mungkin pas yang kalimat baik, mungkin menarik. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bilang Allah pas. Tapi jatuh di ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus dengan bilang Allah itu kira-kira pantas enggak? Tahukah orang yang mendustakan agama? Allah. Jawaban jenengan terus ngomong Allah itu kira-kira pas enggak? Ya. Apalagi di surat-surat yang seperti itu, kebetulan enggak ada perintah seperti itu. Jadi apakah cukup seperti itu kita mengenal Al-Quran bahwa menarik untuk dibaca hal seperti itu? Inilah kita diberikan ruang oleh Allah SWT. Maka hal demikianlah kita telah. Sudahkah kita 10 terakhir ini menyempatkan biarpun nggak seperti Nabi, karena PNS biasanya siang keluyuran, sehingga tidak sebagaimana kita mampu untuk standby di masjid. Pernahkah kita untuk meluangkan waktu mungkin jam 12 ke atas kita duduk berzikir dan ajaran Rasulullah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berapapun yang dibaca, yang penting ajarannya itu wah bosan aku kepingin versi lain. Emangnya Nabi itu gak pinter. Nabi itu kan memberikan doa. Apa yang bisa saya baca ya Nabi? Hanya sedikit. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang lain bisa enggak? Ya bisa saja. Cuman di area itu banyak-banyak memohon pada Allah SWT dengan kalimat itu. Bahwa hal demikianlah. Sudahkah kita sudah malam 25 ya? Kita nanti merasakan alhamdulillah kita dengan angka matematis 10 dibagi 10 mesti 1. Kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ya seluruhnya 10 bagi 1 kan? 10 bagi 10 kan? Ya sudah mesti kecekel kan gitu. Urusan kecekelnya sidik dan seterusnya wallahu a'lam. Yang penting kita ikhtiar. Apakah kita terus bahasanya begini sebagai motivasi? Ngurusin tidur kan sejak dulu kan sudah tidur. Mbok kolo-kolo dibandingkan 1 tahun itu adalah yang terbaik, bulan terbaik 3 bulan. Dari 3 bulan yang terbaik itu adalah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan yang terbaik adalah 10 terakhir itu. Hari yang 10 terakhir itu diberikan oleh Allah banyak bonus. Seperti itu kadang-kadang kita menarik enggak untuk berkreasi. Nah kita masalahnya duduk di antara tadi basiron manadiron. Kadang-kadang abot mikir bodoh terus ngantuk urusannya banyak. Yang golek badan kadang-kadang sampai mempengi. Kadang-kadang yang kurang badan ya mumet le mikir. Ya? Kurang badan ya mumet, sama saja. Untuk itu hal ini saya bicarakan karena kok tampaknya ayat ini tugasnya Nabi hanya sederhana dan 2. Basiron mana dirasakan ya Allah, saya ini basironnya mana? Saya itu ingin bahagia itu, saya ingin mencapai bahagia yang mana? Sudahkah kita nggak malu pada Allah SWT diberikan banyak, kemudian kita sudah menggunakan belum? Mungkin kita melihat satu kedudukan kita di dunia dengan harta. Insya Allah diberi oleh Allah SWT harta. Apakah kita sudah menyisihkan minimal 2,5% zakat didahulukan?
baru seneng lagi ada tambah infak di perbanyak. Kenapa ada istilah zakat, infak dan sedekah? Karena memang itu masing-masing ada ijab kabulnya dan itu penggunaannya berbeda. Sudahkah kita demikian? Apakah kita makan dengan perasaan belum satu nisab, karena nisabnya pilih emas, karena emas baru mahal 850 sehingga 1 gramnya seperti itu 85 gram paling tidak ketemu 80 sekian juta misalkan begitu ya. Apakah demikian kita berguru pada ini, ataukah kita berguru pada seorang petani yang hanya 673 kg kemudian disuruh berzakat, harganya padi sekarang katanya turun, itu misalkan ya 3.000, berapa juta yang didapat itu sudah berkewajiban zakat. Hal demikian. Kalau itu berstandar daripada perak harganya 13.000 dengan 672 hanya ketemu sekitar 20 juta setahun. Kemudian apakah kita nggak ada perasaan untuk mengeluarkan seperti itu? Soalnya kita habiskan terus dengan dana kita. Buku nyicil, bu alasannya kan nggak cukup. Kapan cukup panjenengan? Sampai presiden juga nggak cukup. Ya, nyatanya yang menteri-menteri do korupsi kan berarti nggak cukup kan? Iya, tandanya gitu aja kriterianya. Kalau dia merasa cukup, nggak mungkin korupsi, malah justru infak kepada orang-orang nyogawakin nang akhirat kan gitu kan? Malah duit rakyat yang diambil kan kabotan sesuk gawake. Terus rakyatnya nagih gitu ya. Nggon aku jatahku ya. Masya Allah, bukan berarti kita itu kan nitipkan harta kita sendiri nanti di dunia untuk bawa ke akhirat. Itu nggak bisa melalui diri kita sendiri. Sama dengan panjenengan sekarang, itu harus lewat pos kan? Lewat pos itu dipaketkan ke Kalimantan kan, jenengan nggak pergi sendiri kan? Titip kantor pos itu bisa sampai sana. Jenengan juga diadakan Allah menentukan ada lil fuqara'i wal masakin wa ibnis sabil kan itu. Ada jenis-jenis pintu yang dilewati dan itu Allah akan nyobi gawake. Itu yang akan menjadi harta panjenengan. Ternyata digawa dhewe, disimpan gitu ya. Wis kono lah. Katanya Nabi, wis kono rupake kelambi mobil ya tekan gone tekan rusak. Mulai dipangan wae paling metune nanti. Ya, kalau yang kita makan keluarnya kemana? Ya, sudah nggak usah tanya, masing-masing sudah jawab. Oh, nek dipangan apa enak karo ora padha wae hasilnya misalkan begitu. Cukup kita memberikan tenaga untuk ibadah, hal demikianlah kita sadar. Kita berjalan di antara basiran wa nadhirun. Kalau nggak hati-hati, cenderung pada diri kita adalah yang nadir itu ya. Betul-betul katanya tadi Ibnu Abbas menyampaikan nerakanya gitu hampir. Sampai-sampai dengan waktu seperti ini alhamdulillah kita dihitung Masya Allah sudah malam 25, sudah mau habis lah rasanya. Dan kalau sudah dilewati itu nggak terasa. Pada waktu memulai itu Ramadan masih 30 dino. Tapi kalau sudah sampai di sini begitu cepatnya kita lewat. Terus pertanyaannya, itu apa toh? Dapat apa kita itu di hari yang seperti ini? Kadang-kadang kita nggak bisa, rasanya nangis, nggak dapat apa-apa rasanya. Mau infak awal, mau belajar ngaji awal, ya. Terus ditanya, umurmu untuk apa tuh ngaji? Angel men gitu ya. Jadine angel wis tuwa. Oh, genah wis tuwa kok alasan wis tuwa. Wis genah tuwa kok alasan enggak ada kan? Emangnya mau nom lagi? Ya sudah dinikmati mumpung tua bisa belajar. Hal demikianlah insya Allah kita berikhtiar untuk mengarah ke sana. Maka itu tinggal memilih amal yang tersedia itu apa yang harus kita pilih yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Panjenengan diberi kemampuan insya Allah. Enggak ada kemampuan. Sebab pernah sahabat Ali bin Abi Thalib ditanya seseorang, wahai Khalifah, saya itu mempunyai masalah yang besar sekali. Wah, hampir-hampir saya mumet, ya. Kemudian ditanya, masalahmu apa? Saya itu cerita banyak, sudah cerita aja yang jujur. Ditanya lagi, emangnya begini, apakah kamu saat engkau lahir ke dunia ini engkau datang bersama masalah? Jadi Ali bin Abi Thalib pertanyaannya begitu, ya. Saya ulang kembali. Apakah saat engkau lahir ke dunia ini engkau datang bersama dengan masalah-masalah tersebut? Orang itu mesti jawab kan. Kita aja jawabnya, ya tidak, lahir itu gak ada masalah kan. Siapa yang
lahir punya masalah? Masalah keduniaan, masalah KB, masalah nggak ada kan? Dan bebas nilai, nggak ada masalah. Kemudian ditanya lagi, ya, apakah saat engkau pergi meninggalkan dunia nanti masalah-masalah tersebut akan terus mengikutimu? Ini pertanyaan Ali bin Abi Thalib, saya baca ini menarik. Jadi saya ulang kembali, apakah saat kau pergi meninggalkan dunia ini masalah-masalah tersebut akan terus mengikutimu? Orang ini jawab tidak, insya Allah panjenengan juga sama. Bahasa orang Jepang harus mati rampung kan? Nah, jadi kalau gagal, orang Jepang punya budaya katanya aneh wangi. Arah kiri apa arah kanan? Arah kiri katanya. Bunuh diri itu adalah solusi yang terbaik. Ya, itu yang punya keyakinan itu. Jadi ngerancang kapal, didurkin nang banyu miring, timbang dadi repot, wis bunuh diri wae kan gitu ya. Apakah ini solusi akan meninggal masalah? Pokoknya nyatanya terus dijawab, oh tidak, bangnya lunas. Bang itu nek utang katanya lunas sih. Tapi dibatasi umur nek sepura untuk utang sebab genah kan. Ya. Banyak. Ya. Terus dilanjutkan, mengapa kamu harus bersedih atas apa yang tidak kau bawa saat datang dan tidak mengikuti saat kamu pergi? Itu pertanyaan juga yang luar biasa untuk kita. Ya gampang aneh saono kayak gitu istilahnya. Ya. Jadi gini saono itu gini. Kita itu kepingin yang Jogja ya keturutan yang Jogja, kepingin Pak pesawat ya keturutan lo. Jadi saono itu seperti itu. Nyatanya panjenengan kalau sudah minta itu, ya haji aja kadang-kadang, ya haji ya ada. Ya. Karena kita itu kadang-kadang syarat haji itu nunggu mampu saja dalilnya. Dan mampu tidak pernah dihitung, mampu menghitung 1000, tidak pernah memulai 1, maka mintanya itu nek wis 1000. Artinya panjenengan ikhtiar nyelengi nganti tekan mati masih jauh mau kaji kan lumayan itu ya. Jadi kan kira-kira sudah punya tabungan haji khusus, bu 1000 sedino, bu 2000 sedino, terserah lah. Ya, wah kondisi seperti ini nggak mungkin. Wong Allah itu Maha Kuasa kok DC. Emangnya rezeki itu yang memberi panjenengan? Allah itu layak tasib sampean. Berani enggak untuk totoan seperti itu bahasanya begitu, bahasa saya. Insya Allah demikianlah menjadikan kita. Kemudian diberikan satu syarat, bersabarlah atas urusanmu, urusan-urusan duniamu. Jadikanlah pandanganmu ke langit lebih panjang dari pandanganmu ke bumi. Itu disarankan seperti itu. Karena kita banyak nontonnya bumi, jadi baten ngantek baten wong ditarik sisan, ya. Kita sering melihat jabatan itu yang empuk dan basah, pada akhirnya kebasahannya itu begitu indah sampai punya orang lain nggak tahu. Ini luar biasa. Ya. Kadang-kala saking malasnya haknya sendiri jamin, kono lah, jadi nggak ada ikhtiar apa-apa. Ya bisa terima kono lah, PN. Bahasanya kan gitu. Padahal diberi kemampuan. Jadi layak tasih jangan diartikan pasrah wae. Kemampuan itu sudah diberi oleh Allah SWT, tinggal menggunakan. Dan panjenengan dengan kalimat minta pada Allah sudah ada tekan kontrak iya karena stain, itu jaminan dari Allah SWT. Apalagi bulan Ramadan begini terasa minta apa panjenengan. Padahal Nabi Muhammad melihat yang terpenting adalah minta ampun atas dosa. Yang lain itu berarti nomor sekian. Dengan nyaluk sugih. Ya. Kadang-kala doa Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Mumpung doa itu yang dipakai sebab burine nek wal ghina sugih. Jaminannya kan wal ghina, ya, sugih. Maka inilah disarankan oleh Ali bin Abi Thalib yang tersenyum bahwa rezekimu telah dibagi dan urusan hidupmu telah diatur. Urusan dunia tidaklah layak kalau sampai membuatmu bersedih. Ini luar biasa. Sebab dunia tadi dengan datang nggak bawa, ya bumi sudah ada. Dengan pergi nggak ada satupun yang dengan bawa, ya sama perlakuannya. Nah bahagianya ya sama. Emangnya orang miskin nggak punya bahagia? Sama punya bahagia dan punya sedih, gitu ya.
Untuk itu diatur. Jika sedih panjenengan karena Allah, marah panjenengan karena Allah, kaya panjenengan karena Allah, itu luar biasa pahalanya. Kapan panjenengan sedih? Itu hanya satu perjalanan saja. Bahwa seorang mukmin itu senantiasa hidup di antara dua kondisi itu, yaitu kondisi sulit dan kondisi mudah. Hanya berlawanan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian yang menjadi menarik kita menjadi hidup sebagai tantangan. Gak peduli jadi apa itu sama saja. Kalau dipikir seperti itu, yang penting tidak kehilangan keimanan kita. Maka kadang-kala saya sendiri tertarik dengan Pak Hamka itu. Pak Hamka itu, kamu itu sebagai mukmin kayak apa, sebagai orang Islam kayak apa. Kalau lihat orang Islam pas sholat itu kamu lihat orang Islam. Tapi kalau kamu lihat sholat subuh, itulah orang mukmin. Kira-kira jumlahnya sholat subuh dengan sholat id banyak mana? Gak ada yang belum bisa tertarik. Masya Allah, berarti kita itu kadang-kadang bagian dari orang sholat id. Hanya Islam gitu saja, tanpa peduli kejadian apa, agama itu butuh panjenengan apa, tanpa ada setoran panjenengan. Sementara kayak menikmati saja, padahal harta itu jenengan makan dinikmati, masalah juga. Untuk itu Allah melatih kita untuk istirahat ini karena perputarannya begitu indah. Ya, jika disambung lagi ada peluang untuk mungkin puasa-puasa sunnah itu berarti karena kemudahan dari Allah. Ya puasa kena orang kena. Ini terus kok ora ya. Kita menyisipkan waktu, boleh pertanyaan sahabat itu ditawari bukan yang berat dulu, tapi ya puasalah nanti sebulan 3 kali gitu. Tapi sahabat itu rada nantang sithik gitu. Nek ping 3 dina kira rapi, ya wis puasa Senin, Kamis. Wah Senin Kamis kok enten mulih kurang. Ini nek jamane sakit gaya. Kelas dhewe gaya bisa takon kaya nglakoni. Tapi zaman Rasulullah memang nyata itu. Iya nyata, hanya betul-betul orang itu menginginkan satu kebaikan. Ini ditawari kita, ada. Kemudian ditanya lagi, sudah masalah 2 hari sekali. Nah saya tanya lagi, ada yang lebih baik? Udah itu yang lebih baik itu bahasanya dibedah disebut demikian. Tapi ternyata di usia tuanya orang yang minta pertanyaan ini kecewa. Kenapa saya harus bertanya itu? Mbok ngantel wis ditakoni poso 3 dina wis malah enteng. Tekan gone dia harus bertanggung jawab puasa 2 hari sekali di usia tua karena gak berat. Ya. Mau salam rada kuat energinya ada masih turah-turah, anti suplai. Nah nek wis tekan gone sepuh itu kadang-kala seger waras jantungnya ginjele sing gak suplai. Ya. Kadang-kala ginjalnya kuat, jantungnya ya. Itu kadang-kadang keseimbangannya menjadi kan lumrah kan. Kalau tua terus kayak enom aja, iso bal-balan terus ya. Tapi ternyata enggak demikian. Ya, kita mengakui semuanya Nabi dan juga memberikan saran kepada kita, yaitu enggak usah ndonga jaluk enom lah. Gitu. Nek tua itu selain sholat dongane, selain obati, gitu ya. Ya wis dinikmati wae. Wong asale setia ya tadi. Saya panggil dengan Pak Wanto kok tadi. Loh, Pak Wanto kok bisa disetiani wangse kapan gini? Ya Allah, itu nggak izin ya Pak Wanto ya? Nggak izin. Ya Allah, itu sudah nggak kerasan. Seperti itulah kita keadaannya terus seperti itu. Katanya surat Yasin kan, "Man nu'amiru nunaqisu fil khalqi afala ya'qilun." Kita berada di situ nanti untuk apa menambah? Jangan sampai nanti kita sudah saya baru ngomong ngerti nobian tak mempengi, ya, Masya Allah. Maka itu hal demikianlah kita coba untuk melihat dari konsep kita, hidup ini kita yuk berdiri betul-betul kita arahkan kita betul-betul cari yang kebahagiaan, ya, kebahagiaan akhirat itu betul-betul panjang sekali. Coba kita baca sebagaimana hadis ya. Al-Kayyisu mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Al-Kayyis itu biasanya dimana orang yang cerdas ya, ya serta pintar lah gitu ya. Mandana siapa saja yang menyiapkan nafsahu dirinya wa amila dan berbuat 5 dengan apa ba'dal maut, apa yang menjadi persiapan sesudah mati. Mati kan pasti kan sugih urung karuan, sing goleki mana?
Nak sugih itu udah mati, terus sugih terus awet mati. Maka itu kita diberi kesempatan untuk mikir. Al-Qayyis mantana nafsahu wa amila lima badal. Benar enggak kita cerdas untuk menyiapkannya yang seperti itu? Ya. Jadi terus dan malahnya sih cuma adba'an nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Ya kan? Jadi dikatakan orang yang rapati cerdas, ya. Man adba'a, siapa saja yang mengikuti nafsahu hawa, jiwanya itu adalah hawa nafsu. Jadi intinya itu ada perjuangan dan nafsu, apa yang ingin bukan dibutuhkan itulah kita perlukan. Kadang-kadang yang kendaraan pulsa luar biasa ributnya. Kemudian kita ada peluang kesempatan untuk infak telah itu enteng banget. Sisu. Malahan. Ya, padahal kita punya peluang itu. Kadang-kadang peluang itu kita ya ikhtiari semuanya ada gitu dalam arti itu. Tetapi kepelitan kita, pelitnya maksudnya. Pelitnya itu kadang-kadang ngalah-ngalah itu. Kalau pulsa nyok gitu ya. Entek tuku apalagi sing seneng bal-balan itu pakai tentak ngumpet siaran Liga Champions ya. Wah, geger kayak seneng. Sementara infak jelas itu diterima dan tidaknya ya lah. Kadang-kadang lebih penting nonton balse, infak kan wis tahu dan seterusnya. Maka dalam hal ini dikatakan wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan atas ridha Allah atau berangan-angan dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jiwa ini kadang-kadang dimunculkan oleh seseorang yang berjiwa munafik. Munafik itu berangan-angan kepingin mlebu swarga ning ngamale krana menungso gitu ya. Kadang-kadang kita itu berada di situ kadang-kadang ya. Jadi Masya Allah kita belajar ikhlas kayak orang maksiat itu, ikhlasnya luar biasa itu. Saya sok meri ya. Lihat orang maksiat itu kan sok ikhlas kan. Wong tuan ini lungguh santai dan betul-betul ikhlas karo kancane yo akrab, ngopi bareng. Kok aku kok ra iso ya sing amal saleh gitu ya. Kok kalah tuh kayak ikhlasannya karo wong maksiat gitu ya. Ya. Saling membantu, kerjasama, disiplin gitu ya. Masya Allah. Dan memang tidak sendiri begitu. Maka inilah kita mencoba, kita mendekati satu kebaikan seperti tadi. Beratnya kita untuk mencari kebaikan tadi. Kayak apa ini? Maka itu ada hal yang perlu kita perhatikan. Seorang jiwa yang mukmin idza du'a ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin itu kalau diperintah Allah sami'na wa ata'na. Kalau kapan sami'na wa ata'na? Perintahnya aja enggak ngerti. Itu kok kayak orang mukmin kadang-kadang sok ya kita itu pemerintahnya enggak tahu. Misalkan begitu. Bagaimana kemuliaannya? Ya mungkin buka Quran, buka hadis, ngaji, itu sendiri kan tahu. Lama-lama kan tahu. Insya Allah demikian. Kalimatnya yang terbaik yang diucapkan sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Ya kadang-kadang memang tidak masuk akal itu. Kita zaman sekarang jarang-jarang nggak masuk akal. Tapi zaman Nabi Ibrahim yang nggak masuk akal luar biasa ya. Tapi sami'na wa ata'na ya. Saya kadang-kadang ya Allah, Nabi Ibrahim itu diperintah kok nyembelih anak itu dilakoni, menurut akal kita wis gak masuk. Alhamdulillah perintah-perintah yang ada di kita itu hampir masuk akal semua ya. Gak ada yang mokal itu gak ada. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini perintahnya luar biasa. Sampai ketemu raja saja luar biasa juga. Dikatakan sampai kalimatnya innallaha yuhyi wa yumiit. Jawabannya ana yuhyi. Apa itu ceritakan itu. Aku itu mata ini nguripi. Itu aja masih diterangkan. Udah kalau gitu fa'inallaha ya'ti bisa sih minal maghrib dia minal masyriqi dia minal maghrib. Pindahan. Itu dengan kategori itu kan mokal. Jadi sangat orang menantang. Kalau kita enggak kan belum ditantang aja sudah putus asa. Ya. Misalnya ngerasa sakit, cabang gerakan ini ratingin gitu. Pertanyaannya seperti itu. Digolek kok ora ketemu.
Terus panjenengan yang berdomisili itu ada tersentuh enggak untuk kira-kira yo ngedeki ranting yo apa wis tabang wae cukup? Misalkan ya, ya panjenengan nyatane cabang aja cukup kok. Ini kan sak cabang kan ditanya rantingnya di ketuanya siapa kan? Jadi saya ngambil data di lasis misalnya bingung ranting ini gitu. Mas Afak sana ranting mana mas? Oh ditanya bingung ya? Saya mau sendiri kok gitu. Dan seterusnya. Kita ada tidak rasa apa namanya untuk yang terpanggil lah pumpung isi kesempatan bisa jadi pengurus. Soalnya dari senang kuburan kan tidak sempat. Sing di pengurusi ya tangi lainnya malah melayu nanti dengan kuburan atau jadi pengurus ini malah repot banget ya. Jadi persoalan. Misalkan seperti itu pumpung masih sebab yang lalu itu begitu cepatnya yang akan datang terasa cepat sampai. Saya mengatakan begini karena saya ngelakoni banget sesuk tahun depan pensiun. Sebab tanda di pensiun orang tanya kapan pensiun? Sebab rambutnya wis putih kabeh kan? Nah, putih kabeh genahnya Pak Wonten. Saya dibaca ditanya. Kenapa dia? Sebab mau tandane wis putih kabeh iki. Kan kok durung pensiun to sampeyan iki. Ini soal Resik iteng itu kadang-kala begitu gengsinya biar tidak ditanya disemir nganak-anakin gitu ya nganek dalile semir selain apa kireng oleh nganggo abang wis kuwi nganggo abang jan kaya garangan kaya rasane aneh kok dinikmati wis kaya putih wis ngenteni kok 5 tahun wis enggak pola ya ini kita coba kalimat ini kita pegang insyaallah. Hal demikian menjadikan kita agak teratur lah bangun tidur sing angel donga iki latihan bangun tidur donga. So, bangun tidur donga itu angel kan. Bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur kalau diangen-angen lu gesek. Kenapa harus duduk dulu karena semakin tua harus duduknya lebih lama sedikit biar enggak kaget. Tidak pelaku isu-isu dengan diambruk di kamar mandi. Teman saya ambruk kamar mandi malah enggak apa-apa tangannya tutur golek gaweannya. Karena pagi ke susu biar cepet gitu ya. Apalagi sepuh gitu. Maka itu kalau sudah sepuh juga kalau mandi gak usah dikancing misalkan gitu ya. Kemudian nopo-nopo malah jadi gawean ya. Sebab gak mungkin ada jendelanya masalahnya. Rapat kabeh, bawa pendeca kecil. Lemel bubi ya dalam bongkar lawang. Ya nek lawangnya gampang. Ya misalkan begitu. Itu tanda-tanda seperti itu kan dijaga kan. Iya. Oh, ngaku nom wae. Orang apa-apa kok ini, kabeh orang apa-apa ini. Begitu cepatnya hari yang kita lalui. Terus kita akan ditanya, kapan kita sami'na wa ata'na? Saya mendengar kemudian saya taat. Padahal mendengarnya sudah lama loh. Ya, Quran ini penting sudah lama. Sampai kenceng memegang tuntunan dan Quran kudu wudu. Terus Quran ini mau HP, udah wudu HP ini digawe mulai kira bisa dari daya katanya risi ono HP jerune Quran karo gambar ora sembrono gitu ya. Padahal itu transferan dari teman. Kan sekarang ada yang hacker itu kan begitu. Kemarin nomor siswa itu malah masuk grup di jurusan. Itu gambarnya di hacker itu seperti itu, gambarnya kurang-kurang hacker kamu jurusan. Ya, seperti itu HP padahal tempatnya Quran. Terus kita butuh terus panjenengan. Inilah hal demikian nanti kadang-kala hal seperti itu akan terjadi. Bukan berarti tidak menghormati, kita juga tahu masalahnya. Untuk itulah jaminannya wa mayyidillah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi wa ulaika humul faizun. Jadi faiz itu adalah bejo ataupun orang ada kemenangan. Itu siapa? Yaitu wa mayyidillah, siapa yang taat pada Allah wa rasulahu dan utusannya. Inilah prinsip hidup. Padahal kata banyak sekali kita tuntunannya pada tuntunan karangan manusia. Kita cek kadang-kadang waktu aja nulis, apa itu? Ya memang belum tentu juga. Dilihat benar apa enggak Al-Qurannya. Sehingga kita mudah sekarang melihat Al-Quran yang gampang. Karena klik aja di komputer sudah. Urusan kuat menghafal, ya masing-masing ada pakai datanya. Kadang-kadang datanya kan data pas-pasan ya mau ngapal lagi isu sore. Jadi berat itu rakapal lagi orang lali. Iya kan? ya orang Iya, orang apal mesti lali. Mulai kene kepengin lalian sing apal lagi sing oke sing berat.
Padahal aku lho lalian apa ora tau ngapalake ya. Enggak ada kata tipe. Iya. Kata mana? Kalau tahu mainnya ya mesti ratibo. Jadi itu jangan dipakai. Yang penting ngapalke urusan lali sore lali hal yang biasa. Ada kelangan mau, kelangan lam. Ya bangsa antara la dengan la taukid itu aja. Ya. Contoh baca dengan wala saufa. Lain la panjang itu wis la ora, la nafi. Kalau wala saufa lain taukid yakti bakal. Lah nek la saufa ora. Oh, ada ya. Ada yang baca wala saufa. Saya salah satunya. Sudah tahu kemudian. Ya nyemprot ya. Saya itu hanya ngecek saja. Sekarang sudah tidak. Oh, iya. Jadi pendeknya wala saufa. Ada tauhid di sini ya. Ada satu penegakan. Kadang-kadang saat itu ya kita kecolongan, kadang-kadang yang maklum. Tapi paling tidak ikhtiar, bukan dimaklumi, tapi ikhtiar. Tapi wong kok lagi apalagi dilo maca sampean salah kabeh. Ayo ora sida ngapalake. Ayo kula ya diberi bombongan lah. Ya mudah-mudahan lebih banyak ngapalke. Itu kan otomatis banyak akan mengingat sendiri kan? Iya. Sebab itu ada masing-masing diberi oleh Allah lidah yang gampang. Inna malu sendiri suruh Nabi Muhammad kan begitu ya. Nabi Muhammad itu aja lonceng aja bisa itu wahyu. Ada kita wis wahyu aja duwe lonceng kok. Iya toh? Banyak tadi terjadi dengan pas ngapalake Quran ketemu HP muni sing disaut apalane kok HP ini. HP ini jelas. Padahal nggak penting itu, kok kosek itu misalkan itu, jam itu. Ya jalannya gimana? Yo suarane wae di silent lah, serak ngomong-ngomong, bener-bener gitu lah wis. Nah seperti itu. Kenapa? Mungkin ada kepentingan-kepentingan kita pas doa seperti itu. Ini contoh saja. Jadi inilah dikategorikan mayaksallah wa yattaqi wa ulaika humul faizun. Kita itu kalau ada rasa takutnya, ya, kemudian ada ketundukan, jadi takwa kepada Allah, insya Allah kita termasuk orang yang mendapat kemenangan. Ini luar biasa. Insya Allah keimanan kita kan beda. Jangan bandingkan. Jangan aja belum sholat biasa sholat jamaah, nggak ketemu orang jamaah dikei. Tapi biasalah jamaah ketemu jamaah isinya munamuni baik. Wah yang doa banget. Mus pasaran al-ikhlas kok yang dadak moco al-baqarah banget. Saking katone terawih misalnya. Sholat malam diartikan enek hukum nek orang terawih posone rasa. Hukum tekon di. Sebagai kelengkapan kita kan biasa. Kita sudah biasa sholat malam kan enggak aneh kan. Ya, dibacakan panjang, alhamdulillah ketemu Allah lebih banyak di rumah kan gitu. Ya. Jadi kalau insya Allah demikian akan membantu kita. Jadi sampai hari ini nggak ketemu, nggak bisa, jangan putus asa sampai saya ada peluang. Ya. Yang penting sumber dari iso manane Quran kalau mati, insya Allah mau tenang. Ya. Artinya nanti kejadian dia mati tenang lah mau coy Quran raiso ya serapopo. Dari bacanya anaknya. Tapi kan ikhtiar itu katanya Rasulullah dapat dua bisa ikhtiar, latihan, mau coy gitu ya. Luar biasa bukannya. Untuk itulah dituntut ini insya Allah menyadarkan kita untuk mencari tadi kembali pada nilai yang saya ambil tadi basiran wanadiran untuk mendekatkan diri kita nilai kebahagiaan tadi. Begitu besarnya Allah memberikan nilai kebahagiaan sampai-sampai ada istilah infak aja dilipat gandakan. Kita di bulan Ramadan dilipat gandakan. Tapi kadang-kadang masih emang turun deh gitu ya. Kalau tidur ya Allah masalah gitu ya. Ini permintaan Allah SWT dalam tanda untuk kebahagiaan kita, mestinya kita juga respect. Artinya respect itu tertarik apa atau jalan keluar Allah itu. Untuk itulah panjenengan sering mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu tunjukkan, itu ada penawaran apa atau yang ditawarkan oleh Allah SWT. Tiap hari kita baca ihdina, tapi ada tawaran menang baik. Sama dengan kita dikabari sertifikasi wis medhun bagi guru. Misalnya, ya, ning ra dijiku-jiku ra diwaca tok wae. Ra ngerti karepe macane apa. Tekan gone kancane jogo klambiane bingung kok iso klambiane. Sertifikasi medhun baru sadar. Misalnya ngono. Ya. Tunjangan hari raya turun misalnya. Menghanya berita di rumah akhirat dilaksanakan. Inilah kita rasakannya. Memang saya menyampaikan secara umum, masing-masing pribadi punya solusi sendiri. Mau panjenengan bisa apa? Sampai-sampai panjenengan itu dihargai kudune api tekan omah, mangkat itu kanthi ikhlas kepingin jamaah, itu salangkah diangkat derajatnya, salangkah
di ngapura dosa. Panjenengan tiap hari seperti itu, insya Allah panjenengan mesti terangkat derajatnya. Gak ada orang jamaah itu kan diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wis jamaah kerepaya tadi ini kaya ngono, apa bener jamaah kan gitu. Jangan terus disesali, akhirnya dunia jamaah kok sik kiri. Jadi penderitaan itu yang dilaporkan bukan kebaikan. Tapi kalau cara pandangnya kebaikan, Allah sudah mengangkat seperti itu, jenengan aja sudah jamaah seperti itu, apalagi tidak kan gitu ya. Allah sudah jelas, Allah itu enggak menyalahi aturannya bahwa satu langkah diangkat derajatnya, satu langkah diampuni dosa. Begitu menariknya sehingga enteng rasanya kerumuh dan dondang wudu. Syukur-syukur ono waktunya diikhtari dondang wudu. Ini aja mengajari diri kita aja kau ngajari anak cilik jangan angel ya. Nanti ini disangoni, nanti ini ono borongan dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak seperti borongan kita? Yuk kalau ngeterke dari sopir, kalau ngeterke nang Solo, terke kita tambahi legasi, masya Allah, sergap, masya Allah. Kenapa nggak seperti itu? Dibonusi oleh Allah, kita tenang saja. Ya, bahwa hari ini Lailatul Qadar 1000 kali atau 1000 bulan, seperti itu aja luar biasa dimaknai. Ayo untuk orang, jangan ya. Jadi pesimis yang diajukan sesuatu, tapi permintaan selalu optimis. Selain ibadah melbu. Suara enak mendekat ya. Cukup sekian aja, mudah-mudahan nanti ada tambahan dari panjenengan semua. Saya menyampaikan apabila salah. Yang penting saya ingin kebahagiaan ketemu ayat Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Nek ana wong nekat mlebu neraka ya wis lan jangan sampai kita ikut. Kita namanya istiqomah itu katanya hadis adalah sesuatu ada keburukan, sesuatu ada kebaikan kita tetap baik. Ya, sesuatu ada kebaikan kita juga tetap baik. Jadi nggak peduli suasana kayak apa, kita tetap baik karena sudah kita ngerti apa maksudnya Allah itu sudah dititipkan amanah ini. Kenapa sampai sadar seperti ini? Kita dipilih, nyatanya pilihan dikerangkan orang-orang kayak gini. Nah di peta ini kayak ini ngelumpuk api. Baru tekan rumah, dewi-dewi renek balani. Itu sapi. Ya. Insya Allah demikian. Nah, kalau ada salah, saya mohon maaf.